Joan Mir diambang rekor sekali seumur hidup. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, diambang sejarah unik pada MotoGP 2020. Dia berpeluang menjadi sosok pertama yang menjadi juara dunia kelas utama pertama meski tidak pernah memenangkan balapan. Joan Mir melengkapi podium MotoGP Aragon 2020. Ini adalah kali kelima dirinya masuk 3 besar dalam 10 balapan sejauh ini. 2 angka lebih banyak dibanding rivalnya. Pesaing terdekatnya adalah Fabio Quartararo dan Maverick Viñales. Sama-sama naik podium 3 kali. Menjadi nama paling konsisten, pembalap berusia 23 tahun itu mengkoleksi 121 poin dan bertengger di puncak klasemen MotoGP. Dia unggul 6 poin atas Quartararo serta 12 poin atas Maverick Viñales. Memang benar, kadang konsistensi itu adalah sesuatu yang paling sulit di balapan. Keberhasilan masuk podium sangat berharga ketika berbagai masalah menerpa, kata Joan Mir. Prospek rekor Mir masih bisa berantakan karena MotoGP 2020 masih menyisakan 4 balapan lagi. Meski diambang capaian unik, pembalap asal Spanyol itu tentu ingin menduduki podium tertinggi seri demi memperkuat posisinya. Sebab perjuangannya terancam sia-sia jika koleksi poinnya disamai rival pada akhir kompetisi. Dalam kondisi tersebut, peraturan MotoGP menunjukkan posisi teratas ditentukan jumlah kemenangan balapan. Sangat disayangkan karena saya merasa bisa merebut posisi terdepan di Aragon, tapi ini bukan hari saya. Setidaknya saya bisa senang karena menempati peringkat pertama klasemen. Target utama saya sekarang adalah memenangkan balapan. Baru memikirkan gelar juara dunia, maka saya fokus menatap seri demi seri. Tutup Joan Mir. Terpuruk di MotoGP Aragon, Quartararo frustasi. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, tampak frustasi usai tampil buruk dan gagal menang di MotoGP Aragon 2020. Quartararo memiliki peluang besar memenangi balapan keempatnya di MotoGP 2020 usai meraih pole position di MotoGP Aragon. Akan tetapi, usai start, pembalap asal Prancis itu justru mengalami penurunan performa. Setelah disalip Maverick Viñales pada awal-awal balapan, posisi Quartararo terus merosot jauh. Rookie MotoGP 2019 itu pun harus puas finish di posisi ke-16 dan gagal meraih poin pada seri ke-10 MotoGP musim ini. Hasil buruk itu membuat Quartararo kecewa berat. Ketika kembali ke pedok usai balapan, raut frustasi terlihat jelas dari wajah Quartararo. Ini jadi kegagalan kedua Quartararo secara beruntun dalam memanfaatkan pole position. Sebelumnya, pada MotoGP Prancis, Quartararo juga start dari posisi yang terdepan, tetapi finish ke-9. Selain gagal menang dan tanpa meraih poin di MotoGP Aragon 2020, Fabio Quartararo juga harus posisi puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2020 yang kini jadi milik Joan Mir. Joan Mir yang menggeser Quartararo di posisi teratas klasemen setelah meraih podium ketiga di MotoGP Aragon. Viñales ungkap kendala utama yang buat gagal podium di MotoGP Aragon. Maverick Viñales telah gagal meraih podium di balapan MotoGP Aragon 2020. Ia harus puas hanya bisa menempati posisi keempat meski mengawali balapan dari urutan kedua. Viñales bahkan sebenarnya sempat memimpin balapan di awal-awal race di sirkuit Aragon, namun entah mengapa performa Viñales sedikit menurun. Menurutnya, performa pembalap berjuluk The Top Gun itu akhirnya mampu dimanfaatkan pembalap-pembalap lain untuk menyalipnya. Tentu, banyak yang merasa heran mengapa Viñales bisa seperti itu. Apalagi mengingat dirinya tampil sangat baik di sesi latihan bebas dan kualifikasi. Semua pertanyaan itu pun kini ada jawabannya. Sebab Viñales akhirnya mengungkapkan apa alasan yang membuat dirinya gagal tampil baik di MotoGP Aragon. Jadi, kendala utama Viñales di sirkuit Aragon adalah merasa kurang nyaman di bagian ban belakang motornya. Padahal, awal-awal masalah di bagian ban belakang tak dirasakan Viñales. Namun, ketika balapan memasuki lap ke-5 dan ke-6, Viñales merasa ada yang aneh dengan bagian belakang motornya dan hal tersebut membuat penampilannya tak bisa maksimal.
Terbukti ketika memasuki tikungan yang mengarah ke kiri, Vinales tampak kesulitan memaksimalkan kuda besinya tersebut. Gara-gara kesulitan itu, Vinales pun banyak kehilangan waktu di tikungan ke kiri yang berjumlah 10 dari 17 tikungan di sirkuit Aragon. Beruntungnya, Vinales tak merasa kendala apapun ketika memasuki tikungan ke kanan. Jadi, setidaknya ia bisa membayar waktu yang terbuang di tikungan ke kiri dengan melaju secepat mungkin di tikungan ke kanan. Saya sangat senang saya memiliki awal yang baik. Saya berada di depan grup dengan selisih 0,7 detik setelah lap pertama. Itu memberi saya banyak kepercayaan diri. Saya sangat senang dengan lap pembuka saya. Bagian depan yang lembut juga memberi saya kepercayaan diri yang baik akhir pekan ini. Masalah saya adalah bagian belakang. Setelah 5 atau 6 lap, saya mengalami penurunan besar di sisi kiri. Saya kehilangan waktu di sektor dengan banyak tikungan ke kiri, tetapi di tikungan ke kanan, saya cukup cepat dan itu bagus, kata Maverick Vinales. Penyebab Alex Marquez gagal menangi MotoGP Aragon 2020. Pembalap tim Repsol Honda, Alex Marquez, berhasil finish sebagai runner-up di MotoGP Aragon 2020. Ia yang mengawali race dari urutan ke-11 mampu tampil baik sehingga memang layak berada di posisi kedua saat balapan di sirkuit Aragon berakhir. Meski berada di posisi kedua, sudah merupakan pencapaian yang sangat baik. Namun sebenarnya, Alex berpeluang menang di balapan seri ke-10 MotoGP Aragon 2020. Sebab beberapa kali rider asal Spanyol itu hampir berhasil menyalip Alex Rins yang memenangkan balapan tersebut. Alex sendiri mengakui bahwa peluangnya untuk menyalip Rins di beberapa lap terakhir memang sangat besar. Namun, karena ada dua hal, Alex pun gagal menyalip Alex Rins dan harus puas berada di urutan kedua usai balapan selesai. Dua hal itu adalah kesalahan yang dilakukan Alex di 2 lap terakhir MotoGP Aragon. Kesalahan itu harus dibayar mahal oleh Alex karena ia pun akhirnya tertinggal dari Rins meski sudah berusaha mengejarnya sampai akhir. Saya melakukan beberapa kesalahan di 2 lap terakhir. Pertama, terjadi di tikungan pertama dan kedua di tikungan terakhir. Saya kehilangan arah dari Rins, namun saya masih tetap mencoba untuk mengejarnya sampai akhir, kata Alex Marquez. Terlepas dari kegagalannya menang di MotoGP Aragon, Alex mengaku tetap senang dengan hasil yang baru saja ia raih. Menurutnya, berada di posisi kedua sudah sangat baik, terlebih mengingat Rins tampil sangat cepat di sirkuit Aragon. Ketika saya melihat Maverick Vinales sedang dalam masalah, saya langsung berpikir mungkin saja kesempatan saya untuk menang cukup besar. Manajemen ban amatlah penting dan saya sudah tahu saya masih memilikinya hingga akhir. Namun, Rins terlalu cerdas ketika di awal balapan. Intinya, saya merasa senang dan bangga atas hasil yang sudah saya capai, tutup Alex Marquez. Rossi merasa hancur absen di MotoGP Aragon. Valentino Rossi merasa hancur usai absen di MotoGP Aragon 2020 karena harus menjalani isolasi mandiri akibat dinyatakan positif corona. Dalam 2 pekan ke depan, The Doctor harus menjalani rutinitas yang tidak biasa ketika musim balapan berjalan. Pembalap 41 tahun hanya perlu banyak beristirahat dan menyaksikan MotoGP dari layar kaca. Terlebih lagi, hal itu terjadi setelah Rossi gagal meraih poin dalam 3 balapan sebelumnya karena kecelakaan. Seluruh peristiwa itu dianggap Rossi sebagai kehidupan yang buruk. Itu adalah momen yang sulit. MotoGP Aragon tiba setelah tanpa meraih poin dalam 3 seri. Sungguh buruk dan menyedihkan tinggal di rumah, sulit, hanya bisa menonton tes di televisi. Akhir pekan ini, saya juga tidak bisa balapan dan berkendara. Sampai kemarin saya merasa buruk, ini akan jadi minggu yang lebih sulit. Ketika saya merasa baik-baik saja, tetapi tidak bisa kembali ke trek, kata Valentino Rossi. Valentino Rossi merasa bosan karena seperti dalam kondisi lockdown. Ia harus menjalani kehidupan sendiri tanpa melihat orang lain. Meski demikian, The Doctor mengaku kondisinya kini lebih baik. Sekarang, saya lebih baik dibanding 2 hari lalu. Saya masih sedikit lemas, tapi tidak demam lagi. Kondisinya sudah berbeda, sudah bisa beraktivitas tanpa merasa pusing lagi, tutup Valentino Rossi.
Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.